Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, yang kami hormati panjenenganipun Bapak Muhammad Farhan SPDI, Eshum MPDI, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman hadirin hadirat yang berbahagia, perkenankanlah saya atas nama Abdul Mufid dari Universitas Islam Sultan Agung Unisula kelas RPL akan mempresentasikan filsafat pendidikan Islam bab 3 dalam ilmu dan nilai dalam filsafat pendidikan Islam. Secara rasional, bahwa Islam menyatukan 3 hal dalam diri seseorang, yaitu akidah iman, ilmu, dan juga amal soleh. Khususnya masalah ilmu. Pertama kali ayat Al-Quran yang turun adalah berkaitan dengan ilmu. Maka Allah menurunkan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk membaca, untuk meneliti, untuk mendalami, untuk mengetahui ilmu apa saja yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Maka seseorang apabila menguasai ilmu, entah itu ilmu teknologi ya, atau ilmu agama, maka seseorang tersebut akan menundukkan atau akan menguasai dalam bidang tersebut. Jelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah. Karena seseorang yang berilmu itu akan mulia dengan keilmuannya. Yang pertama yaitu Islam akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah
ayat 11. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di sini sudah sangat jelas bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu. Bahkan jika seseorang beribadah tetapi tidak memakai atau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, tidak didasari dengan ilmu agama, maka ibadahnya itu tidak akan diterima, atau ibadahnya itu tidak sah jika ibadahnya itu tidak didasari dengan ilmu. Maka di sini sangat penting sekali bahwa orang berilmu itu akan Allah angkat derajatnya. Terus yang kedua, yaitu tentang nilai orang yang berilmu. Bahwa nilai orang yang berilmu itu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Di sini yang kedua ini bahwa di orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangat berbeda nilainya. Ini tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dan yang ketiga adalah hamba yang takut kepada Allah ialah ulama.
orang-orang yang berilmu. Jadi ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa hamba yang takut kepada Allah ialah ulama. Ya. Terus yang keempat dari Al-Quran mengabadikan pada surat Al-Imran, yaitu yang keempat, orang berilmu dan terus-menerus belajar adalah disebut Rabbani. Jelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi pada surat Al-Imran ini ayat ke-79 menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu akan terus-menerus belajar. Nah, akan disebut sebagai Rabbani. Demikian tadi tentang penjabaran dari begitu mulianya orang yang berilmu. Karena tadi di Al-Quran sampai diabadikan di Quran sebagai bentuk keistimewaan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Begitu istimewanya orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah, orang yang mempunyai ilmu itu nilainya akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Terus orang yang berilmu pasti akan terus-menerus belajar, tidak akan merasa puas tentang apa yang telah diperolehnya. Terus yang selanjutnya, bahwa pendidikan Islam adalah sumber dari segala sumber, ialah Tuhan sendiri. Jadi filsafat pendidikan Islam berkaitan dengan sumber dari segala sumber adalah Tuhan itu sendiri, Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumbernya itu dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala
memancarkan ilmu itu kepada ayat-ayatnya, ya, berupa ayat-ayat satu, yaitu ayat-ayat ilahiyah, ayat-ayat yang berhubungan dengan sang penciptanya, ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu ayat-ayat insaniyah, ayat-ayat yang berhubungan dengan manusia, berkaitan dengan jenis-jenis pengetahuan, tentang pengetahuan wahyu, pengetahuan ilham dan intuisi. Yang kedua yaitu pengetahuan rasional atau rational knowledge. Yang ketiga itu pengetahuan indera empiris. Yang keempat pengetahuan otoritas. Sarana memperoleh ilmu dalam Islam ialah indera untuk mengindra, empiris dan eksperimen, akal untuk berpikir logis secara ilmiah, dan hati untuk bisa merasakan. Sedangkan ilham untuk dapat merasakan hati dan wahyunya. Fungsi filsafat pendidikan ialah teori umum atau normatif, fungsi kritik, fungsi sintesis, dan fungsi evaluatif. Aksiologi bicara tentang nilai. Hakikat nilai ialah ukuran atau pertimbangan untuk menghukum atau memilih tindakan dan tujuan tertentu. Banyak macam nilai, antara lain nilai teoritis, nilai ekonomis, nilai estetis, dan nilai sosial, nilai politik, dan juga nilai agama. Jadi sumber nilai dalam Islam ialah nilai sentral, nilai sekuler, dan nilai operasional. Karena pada prinsipnya ilmu pengetahuan dalam Islam terikat dengan nilai, terutama dalam aksiologinya. Tujuan memperoleh ilmu yang paling sentral sekaligus menaungi tujuan-tujuan lainnya ialah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi puncaknya ilmu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kegunaan ilmu pengetahuan adalah alat penjelas bagi kita semua, alat prediksi, dan juga alat pengontrol diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon bimbingan kepada Pak dosen, Bapak Muhammad Farhan. Kami meminta bimbingannya. Apabila ada kesalahan, apabila ada tutur kata yang kurang pas, saya mohon bimbingannya dari Bapak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.